Diiming-imingi meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kan. Saya di lobby juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh jadi termasuk Prof Mahfud di lobby nih? Oh iya. Oh nantilah. Nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Indonesia negara maling kata dia. Oke. Jadi pemimpin tuh jangan jadi maling dan jangan mau dipimpin oleh maling. Itu pernyataan Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa, Prof Mahfud MD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya lihat Prof Mahfud ini sudah berseri-seri, berarti negara sudah aman ya Prof? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Paling tidak satu tahap atau satu butir masalah itu sudah selesai, yaitu memutus keberlangsungan despotik atau nepotisme yang samar-samar mau dibangun. Okay. Ya kan udah selesai, artinya urusan peran Pak Jokowi ke depan menurut saya ya sudah selesai dan sudah hampir selesai. Memang masih ada yang mengatakan tuh masih ada mantunya, anaknya, tetapi yang ini dulu sudah selesai dan itu menurut saya ya Tuhan yang turun tangan. Jadi ya kan? Semesta alam bekerja, Prof. Semesta alam bekerja, Tuhan turun tangan. Kan Tuhan berfirman, kalau kamu berlebihan, Tuhan akan turun tangan. Kan gitu di Al-Quran. Tuhan, makanya saya kira sampai tanggal 19 Agustus, kita masih gelap lah harapannya. Negara ini mau kemana? Ini masih dibayangi terus oleh kehebatan Pak Jokowi mencengkeram kemana-mana. Tapi begitu tanggal 20 terjadi peristiwa itu, tidak bisa dibendung. Terus akhirnya Pak Jokowi udah selesai. Sampai sekarang menurut saya dan Pak Prabowo sudah firm menurut saya. Sudah, silakan diatur negara ini. Nanti kita berjuang lagi. Kan begitu kan? Prof Mahfud, ini kan ada yang menarik. Biasanya seorang pemimpin itu ya, presiden di akhir-akhir masa jabatannya itu kan, apa itu, ada kerinduan rakyat. Iya. Perasaan kayak mau ditinggalkan oleh seorang pemimpin itu. Tapi ini kok nggak begitu sepertinya. Sepertinya ada kayak luka. Justru orang semakin marah. Kenapa saya bilang orang semakin marah, Prof? Buktinya orang masih meminta beliau mundur. Ini kan aneh, padahal sudah mau selesai tanggal 20. Iya, udah mau selesai. Ya itu. Gejala apa itu, Prof? Kalau saya pernah mengatakannya karena sudah akumulasinya udah terlalu besar. Yang setiap orang mengingatkan itu ditutup dengan buzzer, dengan apa gitu. Kemudian ditutup dengan isu baru dan sebagainya. Sehingga hilang-hilang orang akhirnya tidak tahan lagi. Lalu makanya Tuhan turun tangan itu kan. Nah, orang akhirnya biasanya terharu ya kalau mau ditinggal ya. Iya, saya lihat gitu, tapi ini kok nggak terharu. Sekarang enggak, muncul sedikit dikebuk, muncul sedikit dikebuk. Gitu. Dan itu bisa kita sedih juga punya presiden. Jadi Prof Mahfud termasuk orang yang salah satu sedih mau ditinggalkan Pak Jokowi ya? Enggak. Maksud saya termasuk orang yang menilai kenapa orang enggak sedih gitu. Gitu. Sedihnya itu karena orang tidak sedih, bukan karena sedih. Bukan karena sedih mau ditinggal Pak Jokowi. Sedih juga karena kok orang bisa tidak sedih. Biasanya kan orang sudah mau berhenti kurang sebulan gitu. Kayak dulu kan kita melepas Pak SBY, melepas Bu Mega kan terharu. Dengan segala kesalahannya tetap kita terharu. Yang ini udah kurang 2 minggu nih. Orang tetap aja belum sedih orangnya. Ya kasihan juga gitu. Prof Mahfud, ini kan ada yang menarik menurut saya. Ya. Tanggal 10 kalau saya lihat di berita, tanggal 10 Oktober itu ada kemungkinan akan turun putusan yang dikeluarkan oleh PT UN. Kan ada gugatan tuh yang diajukan oleh PDIP terhadap KPU sehubungan perbuatan melawan hukum KPU yang dianggap Gibran ini kan tidak sah sebagai wakil presiden. Kita berandai-andai nih, Prof. Seandainya putusan ini turun tanggal 10 Oktober dan di dalam amar putusannya dinyatakan bahwa memang Gibran itu tidak sah sebagai calon wakil presiden, apa konsekuensinya? Konsekuensi ketatanegaraan ya menurut saya, meskipun saya disclaimer dulu, agak pesimis sih saya bahwa kita percaya pada hukum di pengadilan sekarang ini pesimis. Mau melakukan seperti itu. Ya, kecuali MK lah yang terakhir berani lagi gitu.
Tapi kita berharap bahwa itu PT UN akan membatalkan gitu. Saya pesimis, hampir tidak mungkin. Tetapi oke, itu perjuangan teman-teman PDIP. Saya bukan anggota PDIP, jadi ketika itu disampaikan ke saya, ya saya pesimis. Tapi Anda jalan aja, ini kan bagian dari perjuangan. Karena menurut hukum boleh kan orang menuntut sebuah keputusan tata usaha negara. Nah, tapi seumpama dikabulkan, menurut saya, bagi ketatanegaraan itu tinggal dua pilihannya. Apakah kita atau pendukungnya Gibran mau ribut apa enggak? Kalau mau baik-baik aja kan gampang. Ya dilantik Pak Prabowo. Lalu sudah itu Pak Prabowo diberi kewenangan sesuai kewenangan konstitusi memilih 2 orang. Siapapun yang mau dia pilih. Ya, dari kekuatan politik misalnya ya ada siapa, Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, ada siapalah kalau mau. Kalau mau dari luar cari. Bisa juga Prof Mahfud diajukan kan? Ya bisa, meskipun itu tidak mungkin, tapi bisa. Secara teoritis. Suruh pilih ke MPR. Itu bisa. Berarti Gibran dan itu dibatalkan. Tidak usah ribut-ribut. Berarti Gibran dibatalkan? Iya, kalau PT UN memutuskan itu kan, iya, bisa. Kalau meskipun sebenarnya PT UN itu pada dasarnya tidak boleh memutus beberapa hal. Makanya saya katakan pesimis. Satu, tentang hasil pemilu itu tidak bisa. Putusan pengadilan tidak bisa. Tentang kebijakan Tentara Nasional Indonesia. Keputusan Tentara Nasional. Dan beberapa gitu tidak boleh. Tentang hukum perdata tidak boleh diputus oleh PT UN. Nah itu aja makanya, tapi ya kita lihat aja nanti. Jangan ada kejutan-kejutan lagi kan. Di Indonesia kan sering begitu. Saya ini coba berandai-andai Prof ya. Kalau ternyata keluar putusan nih, menyatakan Gibran nggak sah, walaupun Prof Mahfud pesimis, tapi seumpamanya ini keluar. Dan ini kan Gibran pasti nggak mau tinggal diam nih Prof. Ya. Dia banding, berarti kan belum ingkrah. Berarti putusan ini belum bisa dieksekusi. Ya. Apa konsekuensinya nih? Kalau tetap Gibran bisa dilantik? Gini, kalau putusan PT UN itu kan tidak menunda pelaksanaan itunya ya. Kalau misalnya belum inkrah, ya masih di ini dulu. Kecuali nanti inkrahnya sesudah dilantik di tingkat Mahkamah Agung baru diproses. Bahwa itu salah dari awal. Ya memang itu problem hukum juga. Gitu. Jadi itu ada persoalan hukum ya? Akan ada persoalan hukum. Meskipun itu mungkin kecil ya. Akan ke situ. Saya justru melihatnya yang lebih besar sesudah itu, ya, sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul. Prof, ini kan anggota DPR baru sudah dilantik kemarin dan terpilih. Kalau Prof melihat ini komposisinya, ada nggak harapan DPR sekarang ini akan menghasilkan undang-undang yang lebih berpihak kepada rakyat? Kan kemarin ini kelihatannya undang-undang yang diproduksi oleh teman-teman DPR itu kelihatannya kurang mengakomodir ya kepentingan-kepentingan rakyat. Kalau Prof sendiri melihat, ada nggak ada harapan? Kalau melihat konfigurasinya sekarang, saya agak pesimis. Agak pesimis. Tetapi ada pintu optimisme karena ini mungkin Pak Prabowo mau bisa membangun sistem baru, ya apa namanya, mekanisme baru atau rezim baru ya, aturan main baru. Sehingga kalau ada kesadaran membangun demokrasi itu kan, bagi saya hukum itu kan produk politik ya. Dari satu segi hukum adalah produk keputusan politik. Ya. Nah kalau pemegang kekuasaan politik terbesarnya seperti Pak Prabowo punya political will untuk memberdayakan DPR. Satu saat kita bisa diskusi ya Pak Abraham dengan saya dan teman-teman civil society udah banyak yang berpikir kayak gini. Apa yang mau kita sampaikan nih? Gitu. Kita sudah mulai menginventarisir agar DPR kita lebih berdaya, parpol kita lebih berdaya gitu, sehingga aspirasi masyarakat itu tergambar dari wajah keputusan-keputusan legislatif kan gitu. Sekarang kan terbalik konfigurasinya, masyarakat yang besar ingin ini, DPR yang besar ingin sebaliknya. Harusnya kan sejajar nih, kalau masyarakat 90% ingin ini, DPR-nya mestinya 90% ingin sama gitu ya. Sekarang terbalik. Jadi sekarang kita harus mempersiapkan ya. Mencoba menginventarisir ya. Menginventarisir. Apa-apa yang perlu kita beri masukan. Dan kita berharap mudah-mudahan presiden baru, apapun ya, Pak Prabowo itu kan sudah terpilih. Mudah-mudahan dia mengambil janji-janji, melaksanakan janji-janji yang sifatnya positif bagi demokrasi. Iya kan? Dia misalnya mengatakan aparat pemerintah itu jangan
menggunakan intel untuk mematai-matai rakyatnya. Kan udah dikatakan kan, artinya aspirasi rakyat jangan ditutup dengan intel. DPR, wah ini yang hebat kan pidatonya DPR yang bisa kita tagih tuh. Waktu pidato di Rakernas Partai Demokrat dan pelantikan anggota DPR Partai Demokrat. 2 kali pernyataannya. Pokoknya kamu jangan korupsi. Dan gitu kan, semua dituding kalau korupsi saya pecat, macam-macam. Yang di Demokrat lain lagi, yang di depan DPR-nya. Apa katanya? Kamu semua harus bekerja untuk rakyat. Jangan sampai korupsi, gitu. Kalau saudara melihat saya menyeleweng, tinggalkan saya. Nah, gitu kan bagus. Itu menurut saya, itu kan Pak. Harapan. Itu harapan, karena Pak Prabowo itu seorang prajurit. Prajurit itu biasanya, kalau kata gitu, ya gitu. Tapi nggak tahu kalau terkontaminasi politik besok ya. Itu saya kira penting untuk kita ingatkan terus bahwa Pak Prabowo pernah mengatakan itu. Pernah mengatakan kalau korupsi tidak diberantas negara bisa bubar. Pernah mengatakan bahwa tidak boleh ada kleptokrasi. Kan gitu kan, pidato-pidatonya tuh masih dapat dengan mudah dipanggil di digital kan. Prabowo dan kleptokrasi muncul semua tanggal sekian bilang ini sini Prabowo dan korupsi partai ini keluar semua kan. Ada nggak di pidato itu Pak Prabowo secara eksplisit menyinggung tentang tidak bolehnya orang melakukan praktek nepotisme? Saya tidak mencari, nanti saya cari. Menarik Prof. Tadi Prof mengatakan bahwa Prabowo dengan secara eksplisit menyatakan bahwa orang nggak boleh korupsi. Iya. Berarti kalau begitu kita bisa kalau saya yang korupsi tinggalkan saya kan gitu. Berarti kalau begitu bisa nggak saya katakan begini? Pemerintahan Prabowo ini kita harapkan IPK Indonesia membaik. Satu. Indeks persepsi korupsi ya. Terus kemudian indeks demokrasi kita juga membaik. Ketiga, indeks penegakan hukum juga kita membaik. Kan indeks penegakan hukum kita buruk, Prof. Buruk. Apakah dengan pidato itu Prof Mahfud bisa mengambil satu kesimpulan sementara bahwa itu adalah pesan yang disampaikan untuk memperbaiki indeks IPK kita, kemudian indeks penegakan hukum kita. Demokrasi, penegakan hukum, iya. Saya kira itu pesan, hasil SIGI tentang indeks itu semua adalah pesan kepada kita. Dan Pak Prabowo sudah menyampaikan pesan juga. Meskipun tidak langsung pada 3 segi. Pesannya kan mengatakan, itu pidato-pidatonya itu, mau menegakkan hukum, mau memperbaiki demokrasi, lalu memberantas korupsi, kan itu kan. Dari situ. Kalau yang paling jelas itu korupsi yang dikatakan oleh Pak Prabowo dan kleptokrasi. Kleptokrasi itu berkali-kali ternyata saya buka lagi di Google. Berkali-kali Pak Prabowo menganggap Indonesia negara maling. Ketika beliau belum jadi presiden, Indonesia negara maling kata dia. Jadi pemimpin tuh jangan jadi maling dan jangan mau dipimpin oleh maling. Itu pernyataan Pak Prabowo tercatat, tertulis gitu di koran-koran mainstream waktu itu ada. Jadi ini menjadi harapan kita semua ya, Prof? Ya, kita mengatakan ini karena kita berharap kepada, ya kita sebut beliau sudah secara konstitusional sudah presiden elect. Prof Mahfud, kalau kita lihat, ini kan DPR ini tiba-tiba sepertinya saya membaca, walaupun dia membungkusnya dengan istilah rekonsiliasi nasional, membungkusnya dengan kata-kata itu bahwa yang diistilahkan TAF MPR, mengenai Soeharto, mengenai Gus Dur, semua itu akan direhabilitasi demi untuk rekonsiliasi nasional. Apakah benar yang disampaikan DPR itu bahwa tentang Soeharto itu termasuk TAF, Gus Dur juga TAF? Ada 3. Pertama begini, bagi saya itu apa yang dibuat MPR itu tidak punya nilai hukum sama sekali. Karena itu bentuknya hanya surat. Jadi bukan TAP MPR? Bukan TAP MPR, saya bawa tuh. Bahwa itu surat dari MPR kepada keluarga Bung Karno. Surat dari MPR kepada fraksi PKB. Dan surat dari DPR kepada keluarga Soeharto. Itu tidak punya nilai hukum karena pertama begini. Sejak tahun 2002 ketika selesai amandemen Undang-Undang Dasar, MPR itu bukan lagi lembaga tinggi negara, sehingga tidak boleh membuat TAP baru atau mencabut TAP lama. Tidak boleh sejak itu. Karena TAP itu harus dicabut dengan TAP. Dan TAP itu harus oleh MPR sebagai lembaga tertinggi. Sejak 2022 tidak.
Tidak lembaga tertinggi, itu lembaga yang secara horizontal, fungsional sejajar dengan Presiden, dengan DPR, DPD. Nah, oleh karena tidak boleh membuat tab baru, maka pertanyaannya begini, loh, akan ada tab MPR tuh sebanyak 139. Sejak tahun 1960 itu ada 139. Ini mau diapakan nih? Ini kan sudah peraturan sejak sebelum MPR diturunkan kedudukannya gitu. Lalu dibuat satu tab. 139 ini kedudukannya begini. Ada 3 dicabut. Ada 3 masih diberlakukan, ada 8 berlaku sampai selesainya isinya. Lalu ada yang dicabut. Nah, yang dikeluarkan oleh MPR ini, yang 3 ini, yang untuk Bung Karno, untuk Presiden Soeharto, untuk Gus Dur, itu tidak ada tab baru, hanya surat biasa. Oleh sebab itu tidak punya akibat hukum. Cuma memang terutama yang Pak Harto gitu ya, yang pencabutan tab 11 nomor 1198 tentang pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme itu, di situ ada nama Pak Harto. Itu tab yang tidak boleh dicabut. Sehingga surat MPR kepada keluarga Pak Soeharto itu hanya menyatakan kasus untuk pribadi Soeharto sudah selesai. Karena apa? Karena ya sudah meninggal kan, hukum pidana gitu kan. Kalau sudah meninggal ya tutup. Gugur kan? Cuma itu isinya. Tetapi isi tab itu sendiri tidak dicabut. Tidak ada pencabutan tab dan memang tidak boleh. Jadi masih berlaku dong ya? Masih berlaku dong. Untuk pejabat, untuk korone, itu masih berlaku. Kesalahan MPR itu menjelaskannya keliru. Seakan-akan ada pencabutan tab. Gitu. Dikesankan. Padahal tidak ada. Saya punya suratnya, itu surat biasa dari MPR. Tidak punya bentuk hukum apapun, gitu. Tetapi politisnya itu kan soal yang untuk Bung Karno dan untuk Gus Dur itu memang bisa isi surat MPR itu surat biasa, tapi memang bisa menjelaskan karena memang itu sudah dicabut oleh tab nomor 1 tahun 2003. Dua tab yang untuk Bung Karno nomor 33 itu pemberhentian Bung Karno, dan yang untuk Gus Dur tab nomor 2 tahun 2001 itu memang sudah dicabut oleh tab nomor 1 itu. MPR hanya mengklarifikasi istilahnya. Kan pidatonya Pak Bambang mengklarifikasi kan gitu kan, bahwa ini memang sudah tidak berlaku sehingga boleh digunakan kalau mau minta gelar pahlawan kan gitu kan. Nah, bagi saya kalau soal gelar pahlawan, pertama Bung Karno itu sudah gelar pahlawan proklamator. Pahlawan proklamator itu diberikan oleh Pak Harto dulu. Pahlawan proklamator itu berarti semua gelar pahlawan melekat pada proklamator ini. Itu pun masih ditambah lagi, gelar pahlawan nasional. Iya kan? Udah selesai Bung Karno sebenarnya. Cuma punya nilai politis bahwa MPR mengatakan ini udah selesai gitu dari surat itu. Gus Dur juga, dia bisa menggunakan itu karena syarat untuk menjadi pahlawan itu melekat pada Gus Dur. Karena dia kan tidak pernah dihukum penjara. Pak Harto juga boleh kalau mau minta. Oleh sebab itu, keputusan memberikan atau tidak memberikan gelar pahlawan itu kan keputusan politik Presiden. Karena syarat menjadi pahlawan itu kan gampang. Warga negara Indonesia atau warga negara di bekas jajahan yang dulu bukan Indonesia. Aceh, Makassar itu kan dulu bukan Indonesia. Nah, Pak Hasanuddin pahlawan. Itu kan bukan orang Indonesia, tapi sekarang menjadi wilayah. Tengku Umar dan sebagainya. Lalu berkelakuan baik, punya integritas moral, dan tidak pernah dihukum penjara. Pak Harto tidak pernah dihukum penjara. Jasanya juga masih bisa dicatat, di samping kesalahan-kesalahannya. Kalau mau diberi. Yuridis tidak ada hambatan, tidak perlu surat MPR. Begitupun dengan Gus Dur ya? Iya, Gus Dur. Kalau Gus Dur itu problematik memang, ya sudah pasti bisa, lebih bisa lah dibandingkan Pak Harto. Tapi waktu itu ketika dijatuhkan kan memang itu prosedurnya bermasalah Gus Dur tuh. Satu, dia dipecat oleh MPR karena dianggap melanggar haluan negara, tidak hadir ke sidang MPR dan memberhentikan Suroyo Bimantoro sebagai Kapolri. Itu dianggap melanggar. Nah, kalau melanggar gitu kan aturannya harus ada memorandum. 1, 2 baru diberhentikan. Ini baru melakukan 2 hari gitu, langsung dipanggil sidang, langsung diberhentikan. Nggak ada memorandumnya.
Memorandum yang dulu terkenal itu, memorandum lain tuh. Itu memorandum korupsi. Oke. Bulog. Ya. Nah, yang korupsi itu kan katanya Bulog kehilangan uang 40. Bulog Gate ini ya? Iya, Bulog Gate. Itu ada memorandumnya 2 kali. Tapi ini tidak diteruskan, tiba-tiba muncul kasus lain yang pemecatan ini. Berarti ini kan salah nih. Oke. Karena yang Bulog Gate itu korupsinya tidak ada. Karena pelaku korupsinya itu kan Sapuan bersama Suwondo. Jadi ceritanya gini, ingat ya. Sapuan ini wakil ketua Bulog, ingin menjadi kepala Bulog. Oleh tukang pijatnya Gus Dur. Suwondo tukang pijat ya? Iya, tukang pijat Gus Dur, Suwondo namanya. Iya. Ngajak Sapuan ini ketemu Gus Dur, ngomong-ngomong. Nah, besoknya atas inisiatifnya sendiri, Suwondo minta uang ke Sapuan, katanya mau diperjuangkan dari kepala Bulog. Disitulah terjadi korupsi. Ya. Dan itu yang terbukti di pengadilan kemudian kan. Dia yang masuk penjara, dua-duanya kan masuk penjara. Ya, betul. Tapi terputus tuh ininya. Tapi apapun soal itu, menurut saya kalau cuma mau memberi gelar pahlawan Pak Harto, itu putusan politik aja. Nggak ada masalah hukumnya sama sekali. Oke. Bisa. Berarti nggak ada masalah hukum. Tapi kalau kita lihat sebenarnya lebih kepada ingin merehabilitasi ya posisi ketiga presiden kita, kira-kira seperti itu. Ya. Apakah Prof. Mahfud tidak membaca lain situasi ini? Maksudnya begini, jangan sampai ini pertama didorong, ya, dibesar-besarkan, padahal sebenarnya ada maksud di balik ini. Apa maksud di balik ini? Saya khawatir nanti proses ini akan digunakan oleh Pak Jokowi. Kalau misalnya nanti suatu ketika ya kita berandai-andai tiba-tiba Jokowi turun, dia dipermasalahkan secara hukum dan dibawa ke meja hijau misalnya. Dan pada akhirnya kalau dia terbukti ada putusan hukum. Apakah dengan apa yang dilakukan sekarang itu juga akan bertujuan nanti untuk bisa merehabilitasi atau mengampuni juga Jokowi? Begini. Ketetapan MPR yang tadi dibilang dicabut, padahal tidak dicabut itu adalah produk hukum konstitusi, hukum tata negara. Kalau Pak Jokowi itu menurut saya sampai hari ini dan mungkin sampai tanggal 20 itu tidak ada persoalan hukum tata negara. Dia akan berhenti biasa. Dan pemberhentiannya itu kan tidak pakai tap MPR lagi kan, ya berhenti gitu saja. Sehingga tidak mungkin atau sulit dibayangkan masa mau menggunakan itu dengan cara apa. Itu akan menjadi soal lain kalau ada masalah baru sesudah selesai. Ya, sesudah selesai. Saya dengar Pak Abraham punya rencana baru ini. Iya, kan begini Prof. Mahfud ya. Ada penyakit orang Indonesia sebenarnya. Ada 2 yang paling parah menurut saya. Nanti Prof. Mahfud luruskan kalau saya salah. Orang Indonesia ini gampang melupakan sesuatu. Dan yang terparah lagi gampang memaafkan. Oke, memaafkan bagi saya itu nggak ada masalah ya sebagai umat beragama. Tapi kan sebelum kita memaafkan seseorang, terlebih dahulu perlu ada pengakuan, perlu ada penjatuhan dulu yang jelas terhadap posisi seseorang. Saya tidak keberatan, atau mungkin kita rakyat Indonesia misalnya tidak keberatan, misalnya suatu ketika, misalnya katakan siapapun presiden, misalnya dia diadili, terus dinyatakan bersalah secara hukum, dijatuhi hukuman, dan kemudian presiden terpilih memaafkan. Bagi kita itu mungkin nggak ada masalah, tapi yang penting ada putusan hukum dulu. Kan kira-kira seperti itu, Prof. Mahfud. Yang jadi persoalan di negeri kita, Prof. Mahfud, kita tidak pernah punya tradisi membawa presiden atau mantan presiden ke meja hijau. Walaupun sebenarnya kita yakini, atau bukan sekarang kita yakini, begitu banyak bukti-bukti yang sudah disampaikan masyarakat berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran hukumnya, tapi kita nggak punya tradisi itu. Beda misalnya, Prof. ya, kita lihat aja Korea Selatan punya tradisi mengadili mantan presidennya. Kemudian negara paling dekat kita, Malaysia, akhirnya dia bisa membawa Najib ke meja hijau. Pertanyaan saya, Prof. Mahfud, pernahkah kita punya tradisi? Kan nggak punya. Nggak punya tradisi. Karena itu menurut saya, kenapa presiden di Indonesia itu cenderung ugal-ugalan ketika dia menjadi presiden? Karena dia melihat contoh. Ada presiden bahwa ternyata presiden-presiden sebelumnya, kalau dia melakukan pelanggaran hukum, dia punya imunitas. Dia punya kekebalan sampai setelah dia jadi presiden. Sehingga itulah yang mendorong presiden-presiden berikutnya bisa melanggar konstitusi, bisa ugal-ugalan. Karena dia mencontoh.
Oleh karena itu menurut saya mungkin ada baiknya kita bisa atau kita perlu pertimbangan kita punya tradisi hukum yang baru. Membawa presiden yang kalau memang secara hukum dia bersalah, dia harus dibawa ke meja hijau. Jangan dihalangi. Kira-kira seperti itu pemikiran saya, Prof. Mahfud. Kalau Prof. Mahfud sendiri memandang itu, apakah benar bahwa kita ini nggak punya tradisi membawa presiden atau mantan presiden kita ke meja hijau, walaupun kita yakini dia bersalah? Punya tradisi, tapi terputus. Pak Harto itu kan sudah dibawa ke pengadilan. Tetapi kemudian karena penyakit dan keterangan dokter ahli, dia kan kena demensia. Dan kita semua terancam demensia, Pak. Bapak umur 60, 50, sekarang nanti nunggu 80 itu biasanya 5 menit konsentrasi sudah itu hilang. Nah, Pak Harto begitu ketika di pengadilan itu. Sehingga dokter mengatakan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, dikeluarkan SKP 3 apa itu ya oleh Pak. Wajar ya? Ya, wajar. Jadi kita punya tradisi itu cuma terputus. Dan menurut saya itu gini, presiden itu kalau mau memaafkan, kalau di dalam hukum itu kan ada istilah rehabilitasi. Itu di ketatanegaraannya, administrasi ketatanegaraannya. Kalau peradilan pidananya itu seharusnya, ya kalau ada kasus pidana, itu hanya amnesti yang bisa. Ya toh, Pak. Oleh sebab itu diajukan atau diberi amnesti. Dan untuk memberi amnesti itu kasusnya harus dimunculkan dulu kan. Iya kan, kalau belum ada gimana mau diamnesti? Harus disidangkan. Harus disidangkan dulu. Dan harus ada putusan. Ya, tetapi saya setuju bahwa kita perlu peradaban baru di dalam berhukum. Saya diskusi di beberapa tempat, antara lain dengan para guru besar dan budayawan di Jogja, kemudian di Jakarta, Pak Abraham diundang tuh. Tapi waktu itu putra sedang di rumah sakit. Itu keputusannya kita harus membangun peradaban baru agar tidak terulang. Caranya gimana? Mantan presiden kalau memang salah dan ada bukti, itu supaya diajukan ke pengadilan. Gitu. Kita bangun seperti Korea, Malaysia, bahkan Joe Biden ya juga anaknya dihukum 40 tahun kan. Biden ya hukum aja katanya. Gitu kan, itu peradaban. Karena gini, demokrasi ini rusak kalau hukum tidak tegak. Hukum tidak tegak. Tinggal sekarang apa yang mau kita lakukan untuk itu, gitu ya. Dan kalau ya tinggal bukti-buktinya. Saya kalau diskusi-diskusi tertutup kita itu ya kalau dari sudut hukum ya bukti-bukti itu udah cukup banyak. Kan tinggal sekarang penegak hukumnya itu berani nggak? Berani apa enggak? Karena apa? Karena hukum maupun penegakannya itu adalah produk keputusan politik juga. Iya kan? Kalau ini tutup, kata si pemegang kekuasaan tuh ya tutup karena ini enggak berani. Kalau enggak dia bisa SK-nya ada di sini. Atau dia disandra juga, kamu kemarin waktu jadi hakim di sana kan sama juga kamu korupsi. Kalau kamu buka ini, saya buka duluan loh. Itu yang menyandera orang sekarang itu. Orang mau bertobat pun susah sekarang karena semuanya punya dosanya dipegang. Saling sandra, Prof ya? Saling sandra pada akhirnya. Kan menarik nih, Prof. Kalau kita lihat berkaca di Korea Selatan ya, itu kan persoalan sangat sepele. Misalnya mantan presiden itu cuma memuluskan mantunya untuk cari kerja, dia bisa dipersoalkan secara hukum kan. Belum lagi ibu negara dapat pemberian tas. Perdana Menteri Thailand itu dipecat karena ikut lomba masak goreng dan nerima hadiah karena menang lomba masak nasi goreng, nerima hadiah dia. Gratifikasi. Dipecat gitu. Begitu anunya ya, Perdana Menteri Thailand berapa kali itu yang kena begitu. Karena ingin ke Perdana Menterian, ke kepala pemerintahan dan kepresidenan ya, kepala pemerintahan dan kepala negara itu berwibawa betul gitu, tidak main-main gitu. Kenapa saya mempersoalkan ini, Prof. Mahfud? Karena saya melihat begini, apa yang terjadi di keluarga Mulyono ini kan menurut akal sehat kita ini sudah mengguncang kita. Misalnya anaknya bisa memamerkan menggunakan pesawat jet yang super mahal. Belum lagi kita berbicara tentang Gibran, Bobi, yang kasus pemberian iup tambahan yang disebut Blok Medan dan lain sebagainya. Walaupun mungkin banyak orang mengatakan ya itu misalnya Kaisang kan bukan presidennya. Tapi kan orang lupa, Prof, bahwa hampir semua ya kasus-kasus gratifikasi, kasus-kasus penyuapan yang ada di KPK itu nggak pernah langsung kepada penyelenggara negaranya. Kalau bukan orang di sekitarannya, orang dekatnya,
atau keluarganya. Ya. Ada satu contoh menarik, Prof. Ada kasus flexing kemewahan yang dilakukan keluarga Kepala Bea Cukai Makassar. Kepala Bea Cukai. Kan dia flexing tuh dari awalnya. Kok tiba-tiba KPK semangat sekali dari hasil flexing itu dia melakukan penelusuran. Dan akhirnya dia bisa telusuri, ternyata betul nih Kepala Bea Cukai ini banyak menerima gratifikasi. Dan akhirnya dibawa ke meja hijau. Saya teringat dulu waktu di KPK, Prof, itu ada metode yang digunakan. Dulu kan kita sering melakukan pelatihan bersama dengan FBI. Ada namanya lifestyle analysis. Jadi metode ini kita pakai untuk mempelajari gaya hidup penyelenggara negara dan keluarganya lewat flexing-flexing di media sosial. Dan itu ternyata masih digunakan oleh KPK terhadap kasus Kepala Bea Cukai Makassar. Dan ini berbanding terbalik ketika ada kasus yang sama dengan Kepala Bea Cukai Makassar. Anggaplah si Kaisang nih. Ya. Ini kan berawal dari flexing sebenarnya. Ya. Kok KPK-nya melempeng ya? Dia tidak melakukan segera investigasi mendalam seperti apa yang dilakukan ketika menemukan kasus flexing Kepala Bea Cukai Makassar. Kalau menurut Prof, lihat apa yang terjadi di penegak hukum kita ini. Apakah benar yang tadi Prof katakan bahwa penegak hukum kita ini memang juga lagi disandra karena orangnya nggak bersih-bersih amat? Gini, untuk KPK itu memang membuat rakyat heran. Karena sebenarnya kalau komisionernya, itu kan sudah bilang, itu naik jet itu kalau dia bukan anaknya presiden, tidak mungkin. Oleh sebab itu harus diselidiki. Itu kata Pak Nawawi, Mapolango, kemudian Pak Alex Marwoto juga bilang gitu. Tapi kemudian dilempar ke bawah, di bawah bilang, enggak, ini bukan ini, hanya nebeng, hanya apa, dan sebagainya. Nih, oleh sebab itu ke depan KPK itu harus diperbaiki. Dan kasus ini tentu saja tidak ditutup sampai sekarang karena KPK sekarang. Kita berharaplah yang akan datang ya Kejaksaan Agung, ya KPK. Dengan catatan, saya harus jelaskan juga. Loh, Pak Mahfud juga tuh naik jet pribadi. Nah, saya naik jet pribadi itu sebagai pengurus KAHMI. Saya ketua Dewan Pakar, Pak Yusuf Kalla sebagai ketua Dewan Etik. Nah, kami bersama berangkat. Dan saya nyumbang uang ke KAHMI karena sebagai semua pengurus. Masih ada kwitansinya. Ada dari saya pribadi. Lalu saya berangkat sama-sama. Masa mau dibilang nebeng? Kan sama dengan saya pergi ngajar ke UGM. Sampai sekarang tuh selama saya jadi Menko, Ketua MK, ngajar ke UGM, ngajam kalau dia dikasih uang, dikasih tiket. Apa enggak boleh? Karena itu kan seperti kontrak keperdataan kan, hubungan keperdataan. Tetapi kalau orang dengan sangat menyolok seperti Kaisang, itu harus selidiki. Kalau saya, Pak Abraham Samad kan pernah jadi ketua KPK. Pasti tahu saya selalu melaporkan gratifikasi. Lebih dari 8 yang saya hafal di kepala. Yang tidak hafal banyak lagi gitu. Selalu lapor yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau keperdataan ya mau apa? Misalnya kan banyak tuh yang aktivis-aktivis jadi komisaris BUMN ini juga ngajar kemana-mana apa dia lapor. Gitu kan? Karena itu hubungan keperdataan kan. Tapi kalau yang Kaisang ini kan menarik nih. Nebeng, ya kan? Nebeng tapi yang punya ndak ikut. Kalau saya kemarin bilang Pak Yusuf Kalla waktu hari ulang tahun kami, Pak Mahfud, nanti kalau ada yang persoalkan Pak Mahfud bilang, loh, kan ada saya di situ yang berangkat dalam acara yang sama gitu. Kalau Pak Mahfud nebeng betul itu kan. Karena ada dia. Meskipun saya bayar kepada kami. Jadi kalau menurut Prof Mahfud nih, kalau kita lihat kan kejadian yang menimpa keluarga Mulyono ini kan terang benderang ya Prof Mahfud ya. Kalau udah terang benderang, agak susah dibantah ya, agak susah dibantah. Tapi kelihatannya kasus ini sampai sementara ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Entah apa yang menyebabkan. Mungkin kita bisa menduga-duga seperti tadi yang Prof Mahfud katakan bahwa mungkin ini ada kaitannya dengan salin sandra. Karena aparatnya mungkin juga nggak bersih dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau menurut Prof Mahfud nih, kacamata hukum Prof Mahfud, apakah serangkaian ya perkara-perkara yang melibatkan keluarga Mulyono ini itu wajib hukumnya untuk terus ditindaklanjuti sampai kapanpun juga? Ya, menurut saya kalau pidana ya, kan beda ketatanegaraan dan pidana. Kalau pidana menurut saya itu harus ditindaklanjuti, bukan hanya yang Pak Jokowi, juga yang lain-lain yang sekarang mandek di Kejaksaan, di KPK itu kan banyak yang aneh. Misalnya orang
sudah diperiksa lebih dari 10 jam gitu, dan dikatakan ya, tunggu waktu di humasnya. Tiba-tiba sampai sekarang hilang. Ada orang nih nyerahkan uang 27 miliar, nih saya dapat dari. Itu kan tidak dijelaskan. Uangnya tuh sekarang ada di mana? Nah, misalnya disimpan di kejaksaan. Uang apa ini kan harus jelas kepada masyarakat. Harus dibuka ini. Nah, sekarang ini karena ini berkait dengan soal-soal politik, ini semua masih terhenti di sini. Nah, saya berharap Pak Prabowo tidak perlu terlalu aktif untuk menindak itu. Tapi dibiarkan aja hukum berjalan. Akan baik negara ini. Kalau aktif Pak Prabowo dibilang, wah ini punya tendensi. Ya, atau dibilang tidak tahu berterima kasih, sudah didukung apa. Ya kan, punya tendensi. Biarkan aja yuk hukum berjalan. Gitu. Ya sewajarnya aja, kita juga kan tahu ya, aktivis penegak hukum tahu juga tidak akan bikin kegaduhan yang tidak perlu kan gitu ya. Ini penegakan hukum aja. Bikin kegaduhan juga kita kan tahu batas-batas bagaimana menjaga negara ini. Agar tidak gaduh terus, tidak runtuh dan sebagainya, kita tahu. Tapi penegakan hukum itu menurut saya kunci. Kalau ini tidak menjadi komitmen, ya suram ke depan masih tetap aja. Akan tetap. Prof. Mahfud, ini kan kalau kita mencoba membanding-bandingkan, sebenarnya pertanyaan ini saya agak ragu apakah Prof. Mahfud mau menjawab apa tidak, tapi terserah Prof. Mahfud. Kalau saya tanya nih Prof. Mahfud nih, mencoba membanding-bandingkan antara presiden-presiden sebelumnya ya, selain Jokowi, itu kan kita bisa melihat tuh cara kerjanya, kemudian bagaimana dia menghargai konstitusi, bagaimana dia memperlakukan demokrasi, bagaimana dia menghargai yang namanya penegakan hukum. Posisi Jokowi ini di mana di antara presiden-presiden sebelumnya? Saya sampai ke Pak SBY aja dulu. Bung Karno itu tidak bisa dipungkiri sebagai seorang proklamator dan pemersatu bangsa. Itu modal utama sampai kita maju seperti sekarang. Pak Harto membangun bangsa. Bapak pembangunan ya? Bapak pembangunan. Pak Habibie Bapak demokrasi. Ya, dia mengawal munculnya demokrasi baru. Sudah itu. Gus Dur Bapak pluralisme, ya kan? Bapak pluralisme. Pak SBY itu Bapak pembangunan juga ya. Artinya jasanya banyak untuk tidak ada masalah demokrasi mungkin. SBY penjaga demokrasi. Penjaga demokrasi, iya. Bu Mega itu orang yang paling konsisten, tegas menegakkan konstitusi tanpa bisa ditawar. Nah, Pak Jokowi tentu belum bisa diberikan sekarang penilaiannya karena beliau ini kan belum berhenti. Orang tidak juga bisa secara terbuka akan mengatakan ini anunya gitu, ya kan? Jadi kita belum bisa memberikan penilaian, tidak adil ya? Iya. Tidak adil kalau kita memberikan... Tidak adil kalau kita ini belum selesai. Kan jasanya banyak juga. Setiap orang banyak jasanya lah. Infrastruktur, pertumbuhan ekonomi. Meskipun saya katakan sebenarnya kalau pertumbuhan ekonomi itu dari presiden pertama sampai sekarang kalau diukur dari pemberantasan kemiskinan semuanya sama, malah yang paling hebat Bung Karno loh. Bung Karno tuh kalau katakanlah kita orang Indonesia miskin semua pada tahun 45, begitu merdeka dipimpin Bung Karno 22 tahun, Bung Karno turun, orang miskin tinggal 56%. Itu angka ya, 56% itu sampai tahun 66 Bung Karno jatuh. Diganti oleh Pak Harto. Pak Harto jatuh tahun 98, angka kemiskinan tinggal 18%. Artinya linier, pertumbuhan itu linier, bukan karena orang hebat tertentu hebat sendiri, enggak, itu linier. Siapapun presidennya maju. Pak Harto jatuh tinggal 18%, muncul reformasi, berhenti di SBY, tinggal 11,7% orang miskin. Pak Jokowi mimpin tinggal 9,3%. Kan gitu kan? Itu linear aja, tidak bisa orang mengatakan tuh yang paling berjasa Pak Jokowi, yang paling berjasa Pak. Enggak, kalau ekonomi itu linear. Seperti halnya pendidikan itu linear. Siapapun presidennya itu akan maju. Gitu. Sehingga tidak bisa orang mengklaim hanya Pak ini, kalau tidak ada Pak ini enggak bisa, enggak. Semuanya punya. Tapi kan ada yang bisa dipotret secara langsung, Prof. Misalnya demokrasi. Pak Jokowi ini kan nyata-nyata kalau demokrasinya nih ya tanpa kita beberkan ini dari A sampai Z itu kan luar biasa. Dia tidak menghargai demokrasi. Ya itu bisa kita lihat dengan berbagai macam produk ya. Misalnya bagaimana cawe-cawenya di Pilpres, bagaimana cawe-cawenya di MK dan lain-lain sebagaimana. Bagaimana dia memaksakan kehendaknya agar anaknya bisa lolos.
Ini kan seolah-olah merusak demokrasi dan nggak bisa terbantahkan, Prof. Seperti itu kira-kira. Dan yang paling menyedihkan yang digunakan sekarang pengadilan. Oke, hukum ya? Dulu nggak ada yang gunakan pengadilan. Otoriter ya otoriter gitu aja. Oke. Sekarang pakai pengadilan. Oke. Iya kan? Oke. Dan kita mengatakan ini udah terbukti. Ya kan? Udah terbukti kan? Oke. Putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Pengadilan Jakarta Utara kan semuanya menorak-norak semua tuh. Akhirnya diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi, salah. Diputus lagi oleh MK, itu salah. Itu menggunakan pengadilan. Oke. Prof Mahfud kan sudah keluar nih waktu ketika Jokowi mulai cawe-cawe di MK dan lain sebagainya, sudah maju sebagai wakil presiden. Kaget nggak Prof Mahfud itu melihat tabiat politik Pak Jokowi yang dengan mudah dan gampang menginjak-injak konstitusi? Kaget nggak? Karena kan Prof Mahfud ini sempat akrab nih. Iya, saya katakan saya tuh kagetnya sejak tahun 2022. Terus terang, kita dulu kan pendukung setianya gitu ya. Tapi 2022 tuh ketika sudah mulai muncul gerakan-gerakan, ya tidak Pak Jokowi langsung, tapi dia membiarkan gerakan beberapa menteri, orang-orang DPR untuk mengubah periode jadi 3 periode gitu kan. Bahkan udah datang ke saya di lobby juga itu. Gampang Pak itu. Apa? Undang-undang dasar diubah. Gimana caranya? Kalau biar Pak Jokowi tidak ketahuan, Pak Jokowi suruh umroh dulu. Oh jadi termasuk Prof Mahfud di lobby nih? Oh iya. Oke, siapa itu yang melalui Prof? Oh nantilah. Nanti harus ditulis 10 tahun yang akan datang. Buku putih ya Prof? Ya buku putih nanti, jangan sekarang. Masih ada, orang-orangnya masih hafal di sini semua. Pokoknya umroh 3 hari, nanti kita sidang MPR kali pasal yang menyatakan presiden hanya dipilih 2 periode itu diubah. Pagi dibuat panitia kerja, siang diplenokan, sore disahkan, besok presiden sudah bisa langsung perpanjang jabatannya. Sesimpel itu ya? Oh iya, itu kalau main-main kan konstitusi, kalau orang nakal kan tinggal dukungan suaranya berapa. 1/3 mengusulkan, 2/3 setuju, di voting dari 3/4 hadir, dari 3/4 itu di voting 50% setuju udah selesai. Bisa sehari. Kalau orang nakal, ya. Makanya moral hukum itu penting, bukan hanya prosedur hukum. Moral hukum itu penting. Paling tertinggi ya. Nah sejak itu, Pak Abraham, saya itu mulai curiga. Lalu ada upaya perpanjangan lagi. Udahlah kalau nggak bisa 1 periode, tambah 2 tahun aja kan COVID-nya 2 tahun. Dan itu bisa dengan ketetapan MPR dan macam-macam. Saya bilang nggak bisa, apalagi Bu Mega keras kan. Beberapa partai keras waktu itu, Bu Mega yang paling keras. Pokoknya menolak perpanjangan, menolak apa gitu kan. Ya saya termasuk di barisan nggak bisa. Pak Mahfud kan enak, bisa langsung perpanjangan jabatan menteri. Iya kan? Diiming-imingin ya? Diiming-imingi, meskipun itu belum tentu juga. Tapi iming-iming itu kan menarik kalau bagi orang yang ingin haus kekuasaan. Iya. Pak Mahfud enak diperpanjang, langsung jadi menterinya 10 tahun atau 2 tahun lagi gitu. Iya kan? Menko Polhukam apa? Wah, saya bilang bukan itu masalahnya, ini masalah konstitusi, Bung, saya bilang. Masalah konstitusi. Nggak boleh begitu. Gitu. Nah, yang begitu-gitu. Nah, sehingga kalau dikatakan gimana menurut Pak Mahfud demokrasi, sekarang ini banyak demokrasi itu mau ditelikung dengan konstitusi. Tentu orang banyak yang marah saya mengatakan begitu. Pak Mahfud dulu kan Menko. Kenapa diem aja? Saya enggak diem waktu Menko. Saya bergerak dengan cara saya. Oleh sebab itu saya ikut menggagalkan upaya itu. Iya kan? Iya dong. Saya ikut menggagal, termasuk partai apa yang tiba-tiba menang di pengadilan mau menunda pemilu. Itu kan mau memperpanjang jabatan. Isinya itu, keputusannya itu, tahapan pemilu harus diulangi dari awal. Iya kan, ingat kan? Di bulan April tahun 2023. Coba. Tahapan pemilu sudah selesai, pencalonan udah. Tiba-tiba muncul putusan pengadilan Jakarta Utara. Tentu kita tidak bisa mengatakan, oh itu yang main ini, itu gitu. Tapi kita tahulah itu. Sekurang-kurangnya itu tidak boleh terjadi kan. Nah, yang seperti itu kemudian saya mulai sadar. Ya, mulai kok begini ya gitu ya. Ya kebetulan saya merasa alhamdulillah saya kalau gitu sudah di luar gitu. Sehingga saya bisa bicara lebih terbuka tentang itu dan ikut mendorong gerakan-gerakan yang ingin menyelamatkan demokrasi. Oke, Prof Mahfud, apa yang paling urgent yang Prof Mahfud mau sampaikan ini
berkaitan dengan pengalaman buruk kita, ya, menerima demokrasi yang begitu hancur di era rejim Jokowi. Apa yang paling penting yang Prof. Mahfud ingin sampaikan supaya tidak terulang lagi nih? Gini, kalau konstitusi tidak ditaati dan ditukangi, itu akibatnya hanya dua. Satu, akan muncul kekuasaan sewenang-wenang, atau anarki di bawah yang menghancurkan kekuasaan sewenang-wenang. Itu hanya dua pilihannya. Oleh sebab itu, mari jaga demokrasi ini dengan penegakan hukum agar negara ini jalan. Kalau enggak, Anda main-main bisa digergaji dari bawah, bisa berbahaya dari atas. Iya kan? Perancis dulu kan main-main dengan demokrasi terlalu bebas, konstitusinya dimainkan, terus apa yang muncul? Napoleon. Kekuasaan totaliter. Tapi sebelum itu kekuasaan totaliter karena main-main juga dibongkar oleh rakyat dengan revolusi 1789. Ya kan? Jadi sudah mari belajar pada sejarah di masa lalu dan masa kini di berbagai dunia. Kalau hukum itu tidak ditegakkan, demokrasi ditelikung dengan permainan formalisme hukum, itu ya akan seperti sekarang. Kehancuran ya? Iya, seperti sekarang kita ini. Nggak bisa Anda terus nerikungi, rakyat akan bergerak. Atau kalau rakyat tidak mampu bergerak, itu akan muncul totalitarisme yang sangat berbahaya yang pada saatnya juga akan menggerakkan rakyat. Saya begini, saya cerita. Saya dulu dapat penghargaan tokoh di Udayana. Lalu rektornya berpidato begitu, kita mempunyai tokoh yang luar biasa dalam penegakan hukum, yaitu Prof. Mahfud. Lalu kita beri hadiah. Waktu saya sampaikan, sebenarnya saya ini biasa aja. Memang juga begitu tugas. Yang luar biasa orang itu, saya bilang. Kewajiban kita, Prof. Iya, kewajiban kita. Orang pejabat lain itu yang tidak biasa, saya bilang. Kalau ikut standar saya ini biasa, tidak perlu penghargaan. Memang tugas kita kan seperti itu. Justru kewajiban, Prof. Ya? Justru kewajiban. Oke, terima kasih banyak Prof atas informasi pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Mahfud ini membuka mata hati kita dalam-dalam ya. Amin. Agar supaya kita bisa melihat realita yang sebenarnya. Dan insya Allah mudah-mudahan semua persoalan yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi di pemerintahan kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dia Abraham Samad, Speaker.